Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam mata pelajaran agama Kristen pagi hari ini. Selama beberapa bulan kita tidak berjumpa, pagi ini Tuhan izinkan kita berjumpa untuk kita belajar bersama mata pelajaran agama Kristen. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta Roh Kudus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita mengerti apa yang kita belajar pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan sehingga pagi ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami bisa belajar bersama, yaitu belajar agama Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini kita masuk di dalam materi atau bab 1, yaitu hidup beriman. Ya, dasar daripada pembelajaran kita pagi ini adalah Ibrani 11 ayat 1 dari Alkitab ya. Kita baca bersama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Jadi itu iman. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman dalam perjanjian lama juga ada ya. Iman dalam perjanjian lama artinya berpegang teguh ya. Ada contoh di perjanjian lama yaitu Abraham. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk pergi ke tanah yang belum ditunjukkan oleh Tuhan, keluar dari kampungnya untuk pergi ke tanah yang ditunjuk oleh Tuhan, maka Abraham beriman. Dia nurut, dia pergi ke tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, itu contoh di Alkitab ya, itu iman. Beriman ya, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang kita miliki akan sesuatu hal ya. Karena hal itu dapat kita percaya dan kita andalkan. Nah, itu beriman. Ya, jadi iman itu berpegang teguh, sedangkan beriman itu berpegang teguh pada keyakinan yang kita miliki. Ya. Demikianlah iman selalu juga berkaitan dengan percaya. Jadi iman itu selalu dikaitkan percaya, iman percaya. Ya. Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, maka apa yang dikehendaki Tuhan Yesus atas kita pasti terjadi ya. Inilah yang menjadi pengharapan kita di dalam kita beriman kepada Tuhan Yesus ya. Yang kedua adalah iman dan percaya. Tadi yang pertama iman ya, yang kedua iman dan percaya. Menurut Niftrick dan Boland, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Alkitab juga mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalian anak-anak, kalau mau berkenan kepada Allah, kalau mau menyenangkan hati Tuhan Yesus, kamu harus beriman kepada Tuhan Yesus ya. Di dalam Alkitab ada tokoh yang juga menjadi contoh buat kita tentang imannya dan percayanya kepada Tuhan, yaitu Nuh. Nuh merupakan tokoh fenomenal pada zamannya. Ketika ia mulai mengerjakan bahtera sebagaimana diperintahkan Tuhan kepadanya, dia melakukannya dengan penuh iman kepada Tuhan ya. Apakah waktu Nuh membuat bahtera sudah ada air bah? Sudah ada banjir? Sudah ada hujan? Belum. Pada waktu itu, di masa itu, belum ada air bah, belum ada hujan, belum ada banjir. Tapi Nuh tetap nurut akan perintah Tuhan, yaitu membuat bahtera di atas gunung. Dan Nuh melakukan sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun pada zaman itu banyak orang atau banyak saudara-saudaranya juga yang menghina, bahkan mengejek dia, mengatakan dia orang gila, ya nggak mungkin ada banjir, nggak mungkin ada hujan. Tapi Nuh tidak menghiraukan mereka. Nuh lebih percaya kepada Tuhan. Nuh lebih
mendengar perintah Tuhan, mendengar suara Tuhan, sehingga Nuh selalu menyelesaikan bahtera itu. Berapa lama Nuh menyelesaikan bahtera? Itu 120 tahun, ya. Dan di zaman itu orang-orang yang ada di situ tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, setelah Nuh selesai menyelesaikan bahtera itu, maka disitulah Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari dan 40 malam. Disitulah orang baru mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Nuh itu benar-benar terjadi. Nah, pada waktu itu Tuhan juga menyelamatkan Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan. Ya, Tuhan menyuruh Nuh untuk memasukkan hewan di dalam bahtera itu sepasang-sepasang. Dan juga Tuhan menyuruh Nuh untuk istrinya, untuk anak laki-lakinya, dan juga anak menantunya. Tuhan menyuruh mereka untuk masuk di dalam bahtera. Maka Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera itu, maka pintu itu sangat kokoh, ya. Jadi kita kalau percaya kepada Tuhan, ya anak-anak, percayalah dengan sungguh-sungguh, berimanlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan menganggap remeh. Dalam kitab Perjanjian Baru juga ada contoh yang kita bisa ambil tentang percaya, itu perempuan Kanaan, ya. Itu ada di Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 tentang perempuan Kanaan ini, ya. Ayat 21 di situ, ya, dikatakan bahwa lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Artinya pada waktu itu anak daripada perempuan ini dia kerasukan setan. Maka dia meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya ini. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan. Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan? Karena Tuhan Yesus melihat iman dari perempuan ini. Yang kedua, di Perjanjian Baru itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan hamba daripada perwira di Kapernaum. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Jadi hamba perwira di Kapernaum itu sakit. Maka perwira itu mengetahui bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan hambanya itu. Maka perwira ini meminta tolong supaya Tuhan Yesus juga menyembuhkan hambanya. Nah, Tuhan Yesus juga menyembuhkan hamba daripada perwira itu. Kenapa dia menyembuhkan? Karena Tuhan Yesus melihat iman daripada perwira itu, ya. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan pasti menolong dan juga memberikan kepada kita apa yang kita minta. Tuhan Yesus pasti mengabulkan apa yang kita minta, ya. Dari dua buah cerita di Perjanjian Baru tersebut, kita bisa mengambil hikmatnya bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya, ya, yang kalian baca setiap hari di rumah, di gereja, di sekolah. Kalau kalian mempercayai firman Tuhan itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu minta kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan kasih. Misalnya, kamu pingin juara 1 di sekolah, pingin jadi juara umum di sekolah, bisa. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu pingin menjadi murid teladan, kamu harus belajar sungguh-sungguh, kamu harus disiplin, kamu harus taat kepada guru-guru yang ada di sekolah, kamu harus mengerti aturan di sekolah, maka kamu bisa menjadi nomor 1. Tetap kamu percaya kepada Tuhan, tapi ada hal-hal yang harus kamu lakukan juga, ya. Karena iman itu aktif, bukan pasif, ya. Jadi kalau kamu beriman harus aktif. Artinya kamu harus benar-benar yakin firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupanmu sehari-hari, ya. Melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan setia juga kepada Tuhan, ya. Jadi anak-anak, pagi hari ini kita mempelajari tentang hidup beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh, nggak boleh setengah-setengah.
Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan.